Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Desi Rina Putri dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal karya perencanaan sebagai pemenuhan UAS Praktik Semester 1. Mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan judul Pekarangan Pangan Lestari atau P2L sebagai peningkatan pendapatan penduduk di Desa Taman, Kecamatan Grojogan, Kabupaten Bondowoso. Latar belakang dari proposal ini adalah Indonesia merupakan negara dengan hasil pertanian yang melimpah. Berbagai jenis tanaman di Indonesia, diantaranya adalah padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, dan tanaman obat keluarga. Program ketahanan pangan di Indonesia mengisyaratkan 3 hal, yaitu jumlahnya cukup, mutunya baik, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Seiring dengan tingginya permintaan bahan pangan yang bergizi baik, merupakan sasaran akhir dari program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemantapan ketahanan pangan dapat juga dilakukan di tingkat rumah tangga, salah satunya adalah pekarangan pangan lestari. Rumusan masalah di sini adalah bagaimana perencanaan pekarangan pangan lestari atau P2L sebagai peningkatan pendapatan penduduk di Desa Taman, Kecamatan Grojogan, Kabupaten Bondowoso dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas pekarangan yang terbengkalai, serta yang terakhir, untuk meningkatkan pendapatan penduduk di Desa Taman. Serta dengan adanya perencanaan ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penduduk di Desa Taman. Potensi yang dimiliki yaitu yang pertama, Desa Taman memiliki potensi yang cukup baik di bidang pertanian, utamanya tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman obat keluarga. Contohnya adalah tanaman padi, jagung, cabai, tomat, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian besar penduduk Desa Taman berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan pekerja industri. Para petani di Desa Taman ini mulai dari usia remaja, dewasa, hingga lansia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, para petani juga mulai kreatif dengan memanfaatkan pupuk organik dan pestisida nabati sebagai pengganti pupuk kimia dan pestisida kimia. Secara tidak langsung, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di alam, sudah mampu memanfaatkan bahan yang tidak digunakan menjadi bahan yang bernilai, manfaat, dan ekonomis. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan pertama yang ada di Desa Taman yaitu sistem pertanian konvensional. Pertanian konvensional sudah melekat dan menjadi hal yang turun-menurun dari generasi ke generasi. Sistem pertanian konvensional sendiri merupakan sistem pertanian intensif yang menitik beratkan pada salah satu jenis tanaman tertentu. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan petani tentang pertanian yang baik dan berkelanjutan. Sebagian besar petani di Desa Taman adalah petani lanjut usia dengan pendidikan tamat SD. Hal ini menjadikan sulitnya perubahan pertanian konvensional menuju pertanian yang berkelanjutan. Permasalahan yang ketiga adalah banyaknya lahan pekarangan non-produktif. Lahan non-produktif yang dimaksud adalah tanah pekarangan di sekitar rumah yang belum dikelola, lahan atau pekarangan kosong yang belum dimanfaatkan, atau lahan yang dibiarkan begitu saja dan belum menghasilkan apapun. Pekarangan Pangan Lestari P2L. Program P2L merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai tempat bertanam. Tujuan dan sasaran kegiatan P2L ada 2, yaitu pertama, untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah dengan P2L.
Yang kedua adalah minimnya pengetahuan petani tentang pertanian yang baik dan berkelanjutan. Melalui pekarangan pangan lestari atau P2L dapat diambil solusi melalui kegiatan edukasi. Melalui edukasi akan memberikan wawasan baru tentang pertanian berkelanjutan, berbentuk pribadi yang lebih baik dan mau menerima perubahan yang berkelanjutan, mampu berpikir positif akan manfaat dari usaha tani yang sedang dilakukan, mampu mengasah bakat dan keterampilan yang dimiliki, serta mampu mengembangkan pengalaman yang dimiliki ke arah yang lebih modern dan praktis. Permasalahan yang selanjutnya atau permasalahan yang terakhir adalah banyaknya lahan pekarangan non-produktif. Dengan adanya pekarangan pangan lestari, lahan yang semulanya tidak termanfaatkan dengan baik bisa menjadi sumber pangan dan gizi keluarga. Optimalisasi pekarangan dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga, seperti aneka umbi, sayur, dan tanaman obat keluarga. Analisis SWOT pekarangan pangan lestari. Yang pertama, stretch atau kekuatan. Yang pertama, sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Yang kedua, potensi pertanian yang cukup baik di bidang pertanian, utamanya tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman obat keluarga. Yang ketiga, memiliki lahan pekarangan non-produktif. Yang keempat, ketersediaan bahan organik melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai penerapan pertanian dengan sistem organik. Yang kelima, adanya kemauan untuk meningkatkan kemampuan diri. Selanjutnya, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, tingginya penerapan sistem pertanian konvensional. Yang kedua, minimnya pengetahuan petani tentang pertanian yang baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, kurangnya peran teknologi dalam proses budidaya pertanian. Yang keempat, minimnya ketersediaan sumber daya manusia petani muda. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama, menjadi sumber pekerjaan baru bagi petani dan wanita tani. Yang kedua, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan dan pemenuhan gizi. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan tambahan bagi kegiatan usaha tani. Yang keempat, hasil P2L yang melimpah mampu menjaga kestabilan pangan. Yang kelima, produktivitas lahan non-produktif dapat ditingkatkan. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, peluang pasar yang belum tersedia. Yang kedua, kurangnya minat dalam budidaya pertanian dengan sistem organik. Yang ketiga, ketersediaan SDM pertanian yang semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program pangan lestari adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dengan memanfaatkan lahan non-produktif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan penduduk. Serta saran yang akan saya berikan adalah optimalisasi P2L tak lepas dari potensi individu yang mencakup dukungan fisik maupun intelektual serta potensi wilayah yang ada, sehingga perencanaan pekarangan pangan lestari dapat terlaksana dengan tepat. Sekian pemaparan proposal karya perencanaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.